Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Haisa Fitri, NIM 18 garing 427451 garing KT garing 08763. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Penelitian yang diampu oleh Bapak Tommy Listianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ulasan jurnal dari jurnal yang telah saya pilih sebelumnya guna saya bahas menjadi topik dalam video kali ini. Jurnal yang saya pilih berjudul Pemanenan Kayu Hutan Rakyat, Studi Kasus di Ciamis, Jawa Barat, yang saya peroleh pada Jurnal Ilmu Kehutanan volume 12 pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan oleh Sukadaryati, Yuniawati, dan Dul Salam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya potensi peredaran kayu hutan rakyat yang cukup baik, namun belum didukung dengan informasi penerapan teknik pemanenan yang cukup. Padahal pemanenan kayu di hutan rakyat yang tepat guna dapat memberikan efisiensi pemanfaatan sumber daya hutan, juga memberikan keuntungan finansial bagi pengelolaan hutan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi kegiatan pemanenan kayu hutan rakyat, studi kasus di daerah Ciamis, Jawa Barat, berupa aspek teknis, ekonomi, serta kelebihan dan kekurangan kegiatan pemanenan kayu di hutan rakyat. Bahan dari penelitian ini adalah tegakan hutan rakyat, kemudian ada peralatan pemanenan dan peralatan pencatatan, serta peralatan pendukung dokumentasi. Lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan di Ciamis, Jawa Barat, tepatnya dilakukan pada 2 lokasi hutan rakyat, yaitu di Desa Kertabumi dan Desa Bojonggedang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2016. Prosedur penelitian dimulai dengan penentuan lokasi, kemudian pengamatan langsung kegiatan pemanenan kayu, mulai dari penebangan, pembagian batang, sampai pengukuran kayu. Untuk analisis data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kemudian data ditabulasikan, dilanjutkan dengan perhitungan. Perhitungan yang dilakukan yaitu mulai dari perhitungan volume kayu yang dipanen, produktivitas penebangan atau pengeluaran kayu, kemudian ada efisiensi pemanfaatan kayu, serta biaya penebangan dan pengeluaran kayu. Hasil dan pembahasan dibagi ke dalam 4 poin. Poin pertama yaitu aspek teknis. Sistem pemanenan kayu dilakukan oleh regu panen kayu yang dibawa oleh bandar, yaitu sebutan bagi orang yang membeli kayu di kawasan hutan rakyat. Sebelum penebangan pohon, terlebih dahulu dilakukan persiapan yang terdiri dari perencekan dahan atau ranting pohon dan memasang tali tambang untuk membantu proses robohnya pohon. Praktek penebangan di areal hutan rakyat di Kertabumi sebagian tidak melakukan pembuatan takik rebah dan takik balas. Hal ini dikarenakan diameter pohon yang ditebang tidak terlalu besar dan tidak memiliki banir. Sebaliknya, penebangan pohon di Bojonggedang sebagian besar membuat takik rebah dan takik balas. Penebangan dilakukan dengan alat tebang chainsaw merek Newt West tipe 568. Batang pohon yang sudah direbah kemudian diskala atau diukur dengan alat skala oleh petugas penyekala guna mengukur panjang batang sesuai pemanfaatannya. Pembagian batang dilakukan setelah proses penyekalaan selesai. Selanjutnya setelah penebangan dan pembagian batang adalah pengeluaran kayu ke pinggir hutan. Kegiatan pengeluaran kayu yang dilakukan di areal penelitian menggunakan sepeda motor modifikasi dengan kisaran jarak pengeluaran kayu ke pinggir hutan 115 meter sampai 116 meter. Untuk produktivitas kegiatan penebangan di hutan rakyat di daerah Ciamis adalah 4,8 meter kubik per jam sampai 8,5 meter kubik per jam dan produktivitas pengeluaran kayu adalah 0,753 meter per jam sampai 0,506 meter per jam.
Kemudian untuk poin kedua yaitu efisiensi pemanfaatan kayu di hutan rakyat yang diteliti yaitu berkisar 98,72% sampai 99,14%. Hal ini menunjukkan volume limbah kayu sangat sedikit. Limbah kayu itu dapat berupa tunggak atau sisa batang, kemudian ada kayu cabang dan kayu bengkok. Sebagian besar kayu hasil hutan rakyat ini dimanfaatkan sebagai bahan baku industri mebel dan arang. Perhitungan pemanfaatan kayu di Desa Kertabumi dan Bojonggedang tidak dibatasi penggunaannya, yaitu dari pemanfaatan untuk bahan kayu gergajian hingga kayu bakar atau dengan kata lain semua bagian pohon yang dapat dimanfaatkan dan tidak ditinggal di area penebangan. Kemudian masuk ke poin ketiga, yaitu aspek finansial. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 7, dapat diketahui bahwa apabila kayu tidak diborongkan kepada bandar, maka petani hutan rakyat di Desa Kertabumi dan Desa Bojonggedang akan mendapatkan tambahan penghasilan berturut-turut sebesar Rp116.094 per meter kubiknya dan Rp56.133 per meter kubik. Adanya perbedaan biaya yang terdapat pada tabel 7 ini disebabkan beberapa hal seperti realisasi produksi kayu, jenis kayu, harga beli maupun jual, dan biaya pemanenan yang dikeluarkan dari masing-masing desa yang berbeda. Kemudian poin terakhir adalah kelebihan dan kekurangan sistem pemanenan hutan rakyat. Sistem penjualan kayu di area hutan rakyat di Ciamis dilakukan dalam bentuk pohon berdiri dan dibeli oleh bandar di mana pihak petani menjadi pihak yang lemah dalam penentuan harga. Akibat pematokan harga kayu berdiri oleh bandar, sehingga dalam transaksi petani hanya mendapatkan harga bersih sesuai kesepakatan tersebut dan pihak yang lebih diuntungkan adalah para tengkulak atau pedagang. Kelebihan dari teknik pemanenan kayu hutan rakyat diantaranya adalah yang pertama, teknik penebangan pohon dilakukan dengan persiapan yang baik dan pemasangan alat bantu seperti tali untuk mengarahkan arah rebah kayu. Kemudian ada penggunaan alat semi taktis guna mengeluarkan kayu, yaitu seperti motor modifikasi. Selanjutnya adalah pembuatan takik rebah dan takik balas untuk pohon yang diameternya cukup besar. Dan yang terakhir adalah efisiensi pemanfaatan kayu yang cukup tinggi, karena kayu yang ditebang dapat dibawa keluar petak dan dimanfaatkan baik untuk bahan bangunan, mebel, dan lain-lain. Selanjutnya untuk kekurangannya, yaitu ada tunggak sisa tebangan masih terbilang cukup tinggi. Kemudian belum digunakannya baji sebagai alat bantu arah rebah. Dan kekurangan yang ketiga, poin penting yang tidak diterapkan yaitu adalah penerapan K3. Belum ada dan belum diprioritaskan. Kemudian pada kondisi tertentu, penggunaan sepeda motor modifikasi sebagai alat bantu pengeluaran kayu masih dianggap kurang praktis karena masih dapat menimbulkan banyak kecelakaan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu teknik pemanenan yang cukup baik telah dilakukan secara turun-temurun sesuai kearifan lokal di daerah Ciamis, sehingga menghasilkan efisiensi pemanfaatan kayu yang tinggi meskipun masih meninggalkan tunggak yang cukup tinggi dan belum menggunakan alat pengaman yang memadai untuk keselamatan kerja. Di sisi lain, teknik pemanenan kayu di hutan rakyat masih memerlukan perbaikan terhadap tinggi tunggak penebangan. Disarankan sebaiknya pemilik hutan rakyat tidak menjual kayu kepada bandar dalam bentuk pohon yang masih berdiri. Pengeluaran kayu dengan sepeda motor masih memerlukan perbaikan desainnya, khususnya terkait dengan konstruksi penyangga beban di bagian kiri dan kanan sepeda motor untuk mengurangi kecelakaan kerja. Sekian ulasan jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.